11. Kita baca dari ayat 1 sampai 10. Ya, Mazmur 111, 111. Kamu tukeran aja. 111 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah dapat kita akan baca bergantian ya. Saya ayat 1, teman-teman semua ayat 2, demikian sampai 10 ya. Judulnya Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Ya, teman-teman, hari ini kita merenungkan secara singkat firman ini dengan tema bersama Tuhan. Kita melangkah dalam semester baru ini ya. Disebutkan di dalam ayat 1, aku mau bersyukur. Pertanyaannya kepada kita semua, pantas tidak kita bersyukur dengan segenap hati kepada Tuhan? Coba pikirkan saudara, pantas tidak Anda bersyukur pada Tuhan saat ini? Pantas sekali. Sangat bersyukur atau hanya bersyukur? Sangat bersyukur, benar. Sebab gini ya, kita nggak mungkin ada hadir saat ini jika bukan karena Dia semata-mata. Bayangkan, jika kemarin malam salah satu di antara kita meninggal dunia. Itu meninggal karena apa? Ya karena udah habis nyawanya, nggak bernafas lagi. Itu dari siapa sih hidup? Dari Tuhan gitu ya. Jadi kita bisa bernafas, bisa sampai saat ini di sini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kemudian juga kita tahu di tempat lain, saudara, salah satu korban nomor 32 dari corona disease adalah TKW yang tercatat di Taipei, ya. Jadi itu adalah korban orang Indonesia pertama karena corona di negara ini. Nah, kita lihat coba, kita masih bisa nggak pakai masker di sini. Dan saya bukannya siapa, berapa minggu yang lalu saya pergi ke Taipei, balik lagi terus ke Taichung, Kaohsiung, balik lagi. Saya nggak pakai masker. Maksudnya bukannya saya mau menyombongkan diri, tapi karena kalau bukan berkat Tuhan, ya pasti saya udah sakit dan lain sebagainya begitu ya. Demikian juga kalian kan. Kita juga bisa beribadah saat ini, sementara ada beberapa tempat di Indonesia ya, di Indonesia bahkan mereka nggak bisa beribadah. Salah satu contoh adalah yang ada di Kutacane, ya, itu dekat antara Aceh dengan Tanah Karo. Berapa gereja itu dibakar orang dan sampai sekarang belum bisa dibangun. Kemudian di Karimun, ya, dengan berbagai alasan, bahkan tentara yang buat surat terbuka aja sampai ketangkap karena dianggap sebagai provokator, ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita bisa bersyukur ya. Oleh sebab itu di sini juga kita patut melihat rasa syukur itu terjadi karena apa? Memang karena yang pertama, karena sifat-sifat Tuhan yang penuh dengan kasih, ya. Kita bisa melihat bagaimana dikatakan Tuhan memberi rezeki kepada kita, Dia memberi kebebasan kepada kita, Dia tidak pernah berbohong, Dia menggenapi semua yang Dia janjikan. Nah, seperti tadi Vincent katakan, bersyukur apa? Bersyukur karena masuk Donghua, ya. Saya juga sebenarnya 3 tahun yang lalu berkata serupa. Saya bersyukur bisa sampai ke Taiwan. Saya bisa melanjutkan studi saya ke Taiwan.
Semuanya itu bukan karena kekuatan kita gitu ya, tetapi karena memang pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Kemudian yang kedua, selain Tuhan menunjukkan sifat-sifatnya, Dia juga menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita untuk bisa berhikmat, ya. Kemudian Dia juga menunjukkan cara bagaimana kita bisa hidup yang layak di dunia ini. Yaitu apa? Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan, ya. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu. Jadi kita itu harus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti apa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu sesimpel itu saja. Apakah semua apa yang dikatakan Alkitab bisa kita jalankan? Bisa. Karena semua firman ini ditujukan untuk manusia. Jadi semua manusia bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa hidup di dalam kepenuhan yang Dia akan berikan, rezeki yang kecukupan gitu ya. Dia mengatakan bahwa kita harus, ya, selain takut, kita harus melakukan kebenaran dan kejujuran, ya. Jadi kemarin saya ada bertelepon dengan seorang teman guru di IPK Kebonjeruk, Jakarta. Dia guru SMA, guru agama. Rupanya murid-muridnya banyak bertanya, ya. Murid-muridnya bertanya, apakah sebagai orang Kristen, apalagi etnis Chinese di Indonesia, di Jakarta secara khususnya, kita masih bisa berpengharapan begitu ya. Karena mereka lihat sebenarnya udah nggak mau tinggal di Indonesia lagi, itu kata mereka. Jadi teman saya mengatakan bahwa apapun yang sedang terjadi sekarang, yang penting adalah kamu harus berbuat baik dimanapun kamu berada. Karena apa, saudara? Kalau kita berbuat baik sungguh, dimanapun kita tinggal, tidak ada hukum yang menentang perbuatan baik kita. Itu ingat, ya. Dan perbuatan baik adalah salah satu tuntutan yang hakiki dalam hidup ini. Agama apapun kita, mau agama Buddha, pasti kamu harus berbuat baik supaya karmamu itu karma yang baik. Hindu sama saja, kita harus berbuat baik supaya tidak datang asubha karma. Asubha karma adalah karma yang jelek, begitu ya. Nah, oleh sebab itu, apalagi di Kristen, kita percaya Kristus karena kita sudah diselamatkan. Kenapa kita berbuat baik? Karena itu adalah respons kita sebagai orang percaya. Jadi kita berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan. Kita sudah pasti selamat kalau kita percaya pada Yesus. Tetapi kita berbuat baik sebagai respons kita. Jadi berbuat baiklah saudara-saudara, dimanapun kamu berada. Hiduplah dalam jujur, ya. Jujur saja, ya. Karena bagaimanapun kadang walau jujur sering sekali kelihatan kalah, tetapi pada akhirnya dia akan menang. Pada akhirnya akan menang. Sesusah-susah apapun hidup kita, yakinlah pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan sepanjang kita takut akan Dia, hidup jujur dan dalam kebenaran. Amin. Jadi percayalah, di semester ini apapun yang kita akan hadapi, termasuk saya lagi stres ini karena tesis saya lagi direvisi. Baru kemarin minggu lalu revisinya datang, sementara ini udah bulan 2, ini udah bulan 3 gitu loh. Sementara ujian bulan 5 itu masih bab 2 lagi direvisi. Tapi ya puji Tuhan, saya baru dapat pencerahan setelah mandi pagi tadi. Mandi pagi gitu, tiba-tiba kayaknya ada beban yang terangkat gitu loh. Oh iya, saya harus melakukan ini dan ini, begitu. Jadi Tuhan tuh kerjanya nggak bisa kita atur. Padahal saya minta, Tuhan tolonglah, begitu saya baca tesis saya ini langsung kayaknya harusnya terbuka yang mana. Enggak, Tuhan kerjanya waktu saya mandi gitu loh. Ya, ini kehidupan nyata gitu loh. Saya baru berapa jam yang lalu saya ngerasain gitu loh. Padahal tadinya udah males, saya males. Kenapa? Udah ini pas bulan 3, ujian bulan 5, wisuda bulan 6. Sementara mulai bulan 3 ini saya harus juga nanti setiap sekali sebulan saya harus ke Kaohsiung karena saya sudah masuk program doktor di sana. Jadi beban ini sangat berat, tetapi itulah Tuhan kerjanya lain.
Dan saya yakin di hidup kita itu beda-beda. Jangan pikir nanti, wah Tuhan pasti kerjanya pada saat saya mandi. Jadi kalian lebih rajin mandi. Itu puji Tuhan ya. Jadi lebih rajin mandi yang biasanya berapa? 2 kali seminggu ya. Tadi. Jadi 2 kali sehari gitu ya. Oke, jadi selamat menikmati masuk semester baru. Yakin dan percayalah Immanuel bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap kami memasuki semester baru, supaya setiap kami boleh memegang pimpinan tangan Tuhan. Supaya apapun yang kami hadapi di depan, kami boleh dalam lindungan Tuhan, kami boleh dicukupkan oleh Tuhan. Proteksi Tuhan juga turun atas seluruh keluarga kami yang jauh daripada kami. Dan kiranya Tuhan memberkati komunitas kami ini supaya saling mengasihi semakin kental. Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat, pemikiran, argumen, bahkan terkadang sakit hati, biarlah kami boleh damaikan di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, tambah-tambahi juga jumlah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.